Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Diari Firdaji. Ini aku memutuskan untuk vlog lagi ya guys. Ini lagi di musim gugur. Aku memutuskan untuk jalan-jalan pagi karena lagi libur guys. Nah ini aku lagi di Taman Iwayado. Tuh cantik banget kan? Daun-daunnya pada berguguran ya guys. Ikutin aku terus. Nah sebenarnya aku di sini tuh agak telat ya guys. Harusnya itu minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu. Di sini lagi rame-ramenya dan lagi bagus-bagusnya karena daunnya masih pada merah ya, bermekaran gitu teman-teman. Tapi hari ini sayangnya udah pada gugur teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Niatku di sini cuma pengen jalan-jalan pagi aja teman-teman. Ini masih sepi ya karena aku kesininya hari Senin pagi sekitar jam 9-an, jadi masih jam-jam kerja ya teman-teman. Sedikit cerita aja teman-teman, jadi aku tuh hari Sabtu kemarin masuk kerja ya, jadi hari Seninnya itu diganti gitu teman-teman, jadi bukan termasuk lembur, jadi aku sendirian deh. Ini ya sendirian liburnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, semua itu daun-daunnya pada berguguran ya teman-teman. Tuh. Nah, sini tuh nggak ada sampah sama sekali ya, karena ada peringatan ini yang buang sampah sembarangan. Sampah itu bahasa Jepangnya gomi ya teman-teman. Aku tuh biasanya kesini sama teman-teman kalau pas musim panas, karena ya cuacanya tuh dingin. Tapi kalau pas musim dingin ya dingin banget teman-teman. Jadi aku jarang kesini sama teman-teman kalau musim dingin. Nah di sana kita tuh berendam di sana ya teman-teman. Ini boleh ya buat berendam, buat karena nggak dalam dan juga airnya juga nggak begitu deras. Di sana juga ada jembatan, nanti kita ke sana ya. Di sana juga ada toilet teman-teman. Tuh kalian bisa lihat toiletnya itu juga oke loh, bersih. Tapi sayangnya nggak ada kayak airnya gitu, nggak ada bidetnya ya teman-teman. Jadi pakai tisu. Jadi aku kurang nyaman kalau ke toilet situ. Sibuk banget di sini, jadi aku kalau pengen healing atau pengen healing yang hemat, karena ini dekat ya, lumayan dekat dari rumah aku, jadi aku sininya ya sendirian aja kan teman-teman, jalan kaki karena juga naik sepeda. Bagus banget kan, sini buat foto cantik banget loh teman-teman. Ini jujur banget, ini dingin banget teman-teman, lihat tanganku sampai kering. Tapi nggak apa-apa, ini belum dingin-dingin banget sih karena ini masih akhir November ya teman-teman. Nah puncak-puncaknya dingin itu antara Januari sama Februari teman-teman. Ya walaupun daunnya udah pada kering ya teman-teman. Sinyalnya nggak begitu bebas ya, ini dari sumber langsung loh teman-teman. Dan di sebelah sana tuh ada air terjunnya ya, sebelah sana ada air terjunnya. Nggak air terjun sih, tapi gimana ya, harus sini lah sendiri ya. Nggak tahu di sana ada orang apa enggak ya. Ini aku terakhir ke sana itu pas musim panas, jadi masih ada orang-orang gitu ya teman-teman, yang ambil foto, yang sekedar healing, yang bersepeda juga ada. Tapi sebenarnya kalau teman aku kemarin kesini naik sepeda nggak boleh ya teman-teman, mungkin bahaya juga ya. Tapi waktu itu ada warga lokal yang pakai sepeda, boleh-boleh aja tuh. Jadi kita ngikutin aja karena takut ditegur juga. Aku juga pernah nge-vlog di sini ya teman-teman. Kalian bisa lihat video aku yang air terjun ini jarang dijamah oleh manusia ya.
kopi hangat gitu ya teman-teman sambil makan pisang goreng. Oh kayak gini tuh nggak ada yang nyapu ya teman-teman, nggak ada yang ngebersihin ya, biarin kayak gini aja. Ini bukan sampah yang gimana ya, ini sampah organik, jadi juga hapus aja sih kalau nggak dibersihin. Ini juga nggak boleh bakar-bakar dan menggok ya teman-teman. Capek juga ya. Aku dari apa tuh aku kesini tadi udah 7.000 langkah loh teman-teman. Kalau pulang pergi berarti ya 10.000 langkah lebih ya. Ini jalannya masih tanah ya teman-teman. Oh, ada rute juga kalau yang mau hiking teman-teman. Yuk kita keluar aja teman-teman. Udara semakin dingin, tapi harusnya kalau siang semakin panas ya. Mungkin aku kelamaan teman-teman di sini. Ini udah bener sendirian ya. Tadi ada orang 1-2 orang sambil bawa anjingnya teman-teman. Kalau kata kenapa ya, kalau musim dingin tuh hidung tuh pasti bawanya beleh ya, itu harus gitu. Karena nggak lagi flu loh. Ini bukan kayu asli ya teman-teman, ini kayak semen gitu yang dibentuk jadi pagar. Untuk selamanya ya jadi berlimpah gitu teman-teman. Aku dulu pernah foto di sini, pernah bikin video, terus yang daunnya aku lempar-lempar gitu ke atas, terus warlock itu malah ketawa ini dikirain orang aneh gitu ya. Sana juga ada kayak villa gitu ya teman-teman, tapi nggak tahu juga sewanya berapa. Saya juga nggak pernah lihat orang nyewa di situ sih, tapi tempatnya kayak apa ya, estetik gitu ya. Semuanya full daun-daun kering ya teman-teman. Ini nggak boleh dibakar, nggak boleh di ini ya dibersihin. Ini sih yang mau bersihin gitu teman-teman. Segede luasnya. Nanti dia pasti kesapu-sapu sendiri sama angin.
yang penasaran tuh airnya dingin banget teman-teman, kayak air es. Nah, air di keran rumah aku itu dingin banget kayak es, apalagi air sungai teman-teman. Gak tahu ya itu ada ikannya apa enggak, tapi waktu musim panas itu banyak yang mancing juga sih. Oh, ini daunnya masih belum merontok. Warung-warung malam buka loh teman-teman. Kalau pas malam itu lampu-lampunya pada ini ya, estetik gitu, karena kuning-kuning, ada warna putih gitu. Itu wisata malamnya juga ramai sih sini. Tapi hebatnya orang Jepang tuh dia nggak nyampah teman-teman. Kalau tempat wisata tuh bersih banget dan nggak ada yang bersihnya loh. Ada petugas kebersihannya. Ini teman-teman ya, jualan kopi, jualan rantingan, takoyaki gitu teman-teman. Makan di sini loh. Harganya kisaran 50.000 sampai 70.000 lah kalau dirupiahin teman-teman. Biji warna kuning. Ini belum rontok teman-teman. Aku suka banget biji warna kuning. Estetik banget ya. Bentar aku mengambil gambar dulu ya. Tadi namanya juga taman ya teman-teman. Sini disediain kursi-kursi juga buat kalian yang mau piknik atau mau kumpul-kumpul sama keluarga. Di sini nggak boleh bakar-bakar ya teman-teman, tetap aja. Karena berbahaya, berpotensi bisa membakar pohon-pohon ya, karena kering pas musim kering ini, musim gugur. Kayak kolam-kolam gitu teman-teman. Tahu ya ini untuk apa? Aku di Jepang, semenjak di Jepang itu berat badanku naik drastis teman-teman. Makanya ini aku pengen lari-lari pagi biar nggak terlalu nggak terlalu menambah lemak. Karena ya musim dingin tuh bawaannya pengen makan terus gitu. Ada yang sama nggak? Rasanya kayak musim dingin tuh kayak hujan ya, hujan yang seharian gitu. Habis itu tapi nggak ada hujan gitu. Jadi dinginnya tuh kerasa. Aku beli minum dulu ya guys. Nah ini ada, setiap tempat tuh pasti ada mesin-mesin kayak gini teman-teman, jadi kalian nggak usah bingung-bingung mau beli minum. Ada kopi, ada matcha, ada air putih biasa. Apa ya, aku lagi nggak minum yang manis-manis teman-teman, jadi aku pengen beli air putih biasa aja. Nah kalau uang kalian 1.000 tuh di sini ya teman-teman. Aku beli ini sekitar 13.000-an ya teman-teman. Nah, kembaliannya di sini. Kembaliannya teman-teman. Kita taruh saku dulu ya. Ini juga bisa pakai ini ya, aplikasi kayak apa, dompet digital. Dompet digital di sini tuh ada PayPay, ada Rakuten Pay, ada IC Manaka, banyak lah teman-teman. Itu keluarnya dingin ya teman-teman, kayak di kulkas dulu, tapi nggak begitu dingin karena ini udah musim dingin. Tuh, kita lanjut yuk. Nah sini juga ada rumah warga ya teman-teman, tapi nggak tahu juga itu masih tempatin apa enggak. Ini juga ada kafe ala-ala ya. Temen aku pernah kesini tuh, kafenya dia layan diri gitu, self service gitu teman-teman. Nggak tahu juga ya. Itu tetap buka ya, bukanya dari jam 5 sampai jam 4. Tuh free wifi. Itu juga stop kontak. Ini kafenya juga ada barbeque-nya teman-teman. Kita lanjut aja ke sana.
nyaman banget buat kita jalan-jalan pagi ya, karena udaranya tuh nggak begitu panas juga nggak begitu dingin gitu teman-teman, jadi enak banget, kayak sejuk gitu loh teman-teman, tapi ya agak merinding gitu sih. Bisa merinding dingin ya, bukan merinding kabut apa. Juga ada tatian mobil di sana teman-teman. Warnanya bagus banget kan. Sana ada jalan tolnya ya teman-teman. Di sini juga ada makam juga ya teman-teman, makamnya orang Jepang. Nah itu di atas itu tol ya teman-teman, yang menghubungkan antara kota sini sama prefektur Gifu. Teman-teman, kalau malam pastinya jangan ditanya ya, makanya nggak berani malam-malam ke sini. Teman-teman aku pada foto-foto di sini teman-teman, kalau pas Momiji atau pas acara apa festival Momiji itu, festival musim gugur itu teman-teman, pada foto-foto di sini, sepedahan, jalan kaki gitu. Iya nggak berani. Ini kan ada makam-makamnya. Ini fakta ya teman-teman, kalau pagi itu sejuk, tapi kalau malam pasti singgup gitu. Saya kalau di sini ada festival tuh sini full ya mobil-mobil. Kalau teman-teman aku sih, aku juga nggak pernah malam-malam kesini ya. Di atas tuh mobil truk gitu teman-teman, kadang ngeri juga sih, setinggi itu loh pembangunannya. Itu sepanjang 600 km ya. Itu gerbangnya ya, itu gerbang menuju Isekai. Estetik banget kan teman-teman. Saya nggak berani masuk ke sana ya, mohon maaf, itu kayak kuil gitu loh teman-teman. Biasanya lewat sini, lewat sana juga bisa sih, sama aja. Aku lewat sini aja teman-teman. Dan tadi aliran sungai yang dari sana tadi ya teman-teman, itu mengalir sampai apa tuh aku sana loh. Ya gitu deh, airnya nggak begitu deras, ya dangkal aja. Tapi kalau hujan deras pastinya ya. Oh teman-teman lihat, ini bangunan tolnya itu sepanjang tol itu ada beton-beton gitu ya teman-teman, itu kokoh banget kan. Ini di atas itu tol teman-teman, tinggi, udah kayak tower. Itu kadang ngeri banget di sini teman-teman. Bismillah. Sini banyak pohon cemaranya ya teman-teman, pohon cemara yang rindang, gelap. Tapi kalau pagi atau siang sejuk-sejuk aja teman-teman, adem gitu hawanya. Ada warlock juga teman-teman, pembacang ya berarti ya. Kalau kita ketemu sama warlock, kita sapa aja ya teman-teman, wahai gozaimasu gitu. Nanti kalau kita diem aja dikiranya kita gimana ya, sombong, udah kita numpang ya kan di negara orang malah sombong. Kita sapa aja walaupun kita nggak kenal teman-teman.
Kalau siang ya konnichiwa gitu, konnichiwa. Kalau udah gelap konbanwa gitu gitu lah. Tapi kalau orangnya nggak jawab ya nggak, jangan sakit hati teman-teman. Soalnya ada juga orang Jepang itu yang mungkin anti orang asing, atau mungkin mereka juga takut sama orang asing gitu, jadi mereka nggak jawab atau nggak dengar. Nah gitu aja, nggak usah dipikirin. Yang penting kita nyapa sama semua orang yang kita temuin ya. Tuh, nah, setelah kita keluar dari jalanan yang gelap tadi, kita melewati sawah. Ini sawahnya sebenarnya habis panen ya teman-teman. Maksimal panen di sini tuh kurang lebih ya antara bulan November atau Oktober gitu lah teman-teman. Karena ya tumbuhan nggak bakalan ini sih, pasti mati, pasti kering teman-teman. Yang terakhir waktu itu tuh temen aku jualan, aku ceritain ya, orang Filipina itu kan suka banget kayak nanam-nanam gitu kan. Nah dia tuh bilangnya katanya, nah aku tanya, kamu nanam di mana gitu, aku nanam di Iwayado gitu. Iwayado tuh Sintari teman-teman, tapi di mana nggak tahu. Kamu pakai kebun siapa gitu, dia nggak ngaku teman-teman, nggak tahu dia kebun siapa, tapi perasaan mungkin dia ini sih, mungkin ya menyewa gitu teman-teman. Nah, yang dijual orang Filipina tuh banyak banget. Ada labu itu teman-teman, labu Jipang itu teman-teman. Itu dijualnya 1 kilonya 50.000, mahal banget. Terus habis itu dia juga jual singkong gitu teman-teman. Terus suka ini orang Filipina tuh, makanya mereka tuh kayak berani gitu nanam gitu. Mereka tuh suka kalau nanyain, kamu jual apa gini gitu. Maksimal tuh dia jualnya tuh antara bulan Oktober atau November awal gitu deh teman-teman. Gitu. Soalnya kalau musim dingin udah nggak ada orang nanam teman-teman. Ini habis dibajak ya kayaknya ya, dibajak sawah ya. Karena gunung-gunung gitu ya teman-teman. Tuh, kering banget kan. Nah udah rata ya semuanya di panen teman-teman. Kalau musim panas tuh gunungnya tuh ya hijau-hijau ya teman-teman. Terus semua tuh rata warnanya coklat kecoklatan gitu teman-teman. Itu kering ya, terus habis itu dia nanti akan gugur gitu teman-teman. Jadi kering kerontang kayak gini deh. Kalian tahu ini pohon apa? Ini pohon sakura ya teman-teman. Jadi kalau pas musim semi gitu cantik banget di sini. Tapi aku pasti pilih tempatnya jauh sih, bukan tempatnya deket. Tempatnya viral gitu. Tapi sebenarnya kalau tempatnya viral gitu malah rame banget loh teman-teman pengunjungnya. Jadi buat foto-foto tuh kurang estetik ya. Mending tuh mending tuh foto tuh yang di sepi-sepi kayak gini teman-teman. Nah, ini juga ada kawat listrik ya. Jadi kalau malam mungkin dihidupin gitu teman-teman. Ada tulisannya juga waktu itu, tegangan tinggi gitu. Aku di sini nggak nemuin anak itu ya, anak magang yang pertanian ya. Mungkin agak jauh di sana ya. Tapi kalau di sini kayaknya dikerjain sendiri sama orang Jepang ya teman-teman. Sungainya kering ya. Nah selain musim dingin tuh bikin kering tanaman, airnya juga kering ya teman-teman. Musim hujannya itu antara musim semi sama musim panas gitu teman-teman. Kalau musim dingin tuh jarang. Malahan kalau musim dingin tuh musim hujannya tuh salju loh teman-teman. Di sini belum salju sih, saljunya antara bulan Desember sama Januari gitulah teman-teman. Kalau udah salju tuh paling minimal tuh -2 ya, -2 derajat itu udah salju turun sih teman-teman. Di sana udah rumah-rumah warga ya, perumahan warga. Nih kalau kalian nggak percaya, tuh nggak boleh dipegangnya, itu listrik, ada listriknya gitu teman-teman.
tegangan tinggi. Di Indonesia juga ada kayak gitu teman-teman, tapi pernah makan korban juga, jadi bahaya sih kalau di Indonesia. Ini teman-teman, aku agak jauh aja, takutnya apa aku jempalik gitu, tapi nggak tahu juga sih kalau jam segini dihidupin apa enggaknya listriknya. Kalau nggak salah buat menangkal hama nggak sih teman-teman, kayak tikus gitu ya, tapi kan bawahnya itu lebar juga. Ada yang tahu komen di bawah ya. Di sini juga ada rumah yang terbengkalai. Oh, rumah terbengkalai itu estetik teman-teman. Saya juga ada rumah warga. Tuh langitnya mulai biru ya teman-teman. Jadi kalian kalau lihat di musim gugur tuh sepanjang perjalanan pasti banyak pohon-pohonnya gini teman-teman, yang berwarna kuning-kuning, keemasan, cuci mata gitu deh. Jadi yang paling aku suka tuh musim gugur sebenarnya teman-teman. Kalau musim semi atau musim bunga sakura itu kalian tuh bikin flu ya, butik-butik bunganya itu bikin alergi gitu teman-teman. Pokoknya kalian pasti nggak nyesel deh, kalian ke Jepang mau kerja atau mau main, kalian pasti nggak nyesel. Benar-benar indah banget teman-teman. Di sana juga banyak rumah-rumah warga ya. Ada anjing teman-teman, ada Shiba Inu. Shiba Inu. Ini teman-teman, aku udah deket dari apartemen aku ya. Ini bukan daerah aku ya, masih agak jauh. Ya, bukan agak jauh sih, agak dekat sih. Ini aku tadi mampir ke Konbini membeli beberapa bahan ya buat bikin pancake. Nah, kalian bisa lihat pemandangannya deket banget sama bukit ya teman-teman. Juga ada pabrik juga yang terbengkalai teman-teman. Sini juga ada gudangnya teman-teman. Sini belum pada rontok. Ini pohon sakura ya teman-teman. Sungainya tuh alirannya sampai sini juga. Ini dari sana tadi teman-teman. Dekat banget sama bukit ya. Nah di Jepang tuh walaupun dekat sungai ya teman-teman, tetap ada gorong-gorongnya teman-teman. Jadi untuk menangkal banjir gitu ya. Nanti arahnya juga ke sana loh. Ini ada belibis ya teman-teman. Sejenis bebek gitu. Atau angsa ya. Kalau di Indonesia pasti udah habis teman-teman, dimasak rica-rica. Di sini tuh hiburan liar ya. Ini aku udah sampai apa tuh aku guys. Ya bukan apa tuh sih ya, ini rumah susun teman-teman. Rumahku yang di gedung sana ya teman-teman, yang nomor 2. Di sini tetap ada mesin ya, mesin ini di
di mana-mana ada teman-teman. Kalau teman-teman parkir sepedanya juga di situ. Ada tempat pembuangan sampah juga ya teman-teman. Saya juga ada jalanan ya, kapan aku sana lagi. Aku udah pernah explore ke sana teman-teman, tapi nggak sampai ujung ya. Kapan cus kita ke sana. Sekian video kali ini ya teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai habis. Habis ini aku mau bikin pancake. Aku lapar banget ya. Aku mau bikin pancake yang dalamnya isi keju gitu teman-teman. Nanti kalau aku sempat aku gabungin di video ini juga ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.